Halo semuanya, Satrio Widjo di sini. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa dan selamat Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Hari ini saya mau mereview sebuah mobil di mana mobil ini memiliki konsep yaitu seperangkat alat camping. Seperti apa mobilnya? Mari kita lihat di video ini sampai tuntas. Ini adalah Suzuki Katana yang berkedok Jimny. Ini dijual harganya 95 juta rupiah all in, pajak baru termasuk ban BF Goodrich dan seperangkat peralatan perintilan lainnya. Tuh, ada gardan depannya. Nah, yang ini yang istimewa. Ini adalah Suzuki Jimny original. Monggo Bu. Monggo bener apa. Nah, ini adalah Suzuki Jimny original Jimny, bukan ganti gender. Ini mobil buat mobil laki-laki, bukan yang lain. Stripping ini original dari tahun 1992. Tulisannya 4-wheel drive. Besar, memang ini 4-wheel drive original dari sononya. Ini bel up. Nah, mobil ini warnanya adalah biru dongker seperti ini original. Terus kita lihat dalamnya, atau jangan dalamnya dulu lah. Jangan dalamnya ya, luarnya dulu. Kita bahas dari depannya. Mobil ini adalah mobil Suzuki Jimny tahun 92, makanya lampu depannya adalah bentuknya kotak, alias ini sama tahunnya dengan Katana Blitz. Bedanya kalau Katana Blitz itu 4x2, kalau ini asli 4x4. Nah, kita lihat di bawah, ini mobil Purworejo ya. Ini sudah beberapa upgrade, nempel seperti shock damper untuk steering. Terus kita lihat bannya, ini bannya pakai ban yang mini. Sorry kepencet mobilnya. Ban tipis, ukurannya 185. Sorry, mana ini ukurannya? 185 ring 16. Bannya pakai Acelera MT-01. Peleknya pakai Jimny JA71. Ini adalah pelek legend yang harganya sekarang ora umum. Harganya mungkin sekitar 8-9 jutaan 4 piece, belum dirapikan. Nah, di depan kita lihat ada freelock ya teman-teman ya. Ini freelock Aisin. Ada freelocknya. Yang belakang ada tutup dopnya. Ini tutup dop sudah disesuaikan agar supaya bagus dan mempesona. Kolongnya bersih sekali. Ini mobil terawat, nggak kaleng-kaleng. Nah, kita lihat di bagian sampingnya. Ini spionnya pakai spionnya Suzuki Jimny Caribbean. Bentuknya kotaknya berdiri, karena kalau Katana kotaknya tidur. Terus kita lihat di sini ada sesuatu something yang aneh. Ini adalah talang air. Fungsinya adalah alat separator hujan. Jadi kalau hujan airnya tidak masuk, tapi udaranya bisa masuk ke dalam. Fungsinya dan mekanismenya akan dijelaskan di video ini sampai tuntas. Nah, di atasnya ini yang paling istimewa adalah sebuah crossbar roof rack suli, full suli, semuanya suli. Dari footpacknya, ini footpacknya, dari crossbarnya, plastik tutupnya, knop putarannya, sampai ini ada bike rack suli yang period correct. Bike rack itu adalah alat buat membawa sepeda di atas mobil. Nah, ini adalah bike rack suli juga new old stock. Jadi mobil ini adalah mobil dengan aksesoris yang period correct. Bagi bapak-bapak yang berjaya sekarang dan pengen untuk mengulangi masa lalunya, bisanya beli mobil ini, karena mobil ini
tidak ada duanya, hanya satu. Sorry, mobil ini nggak dijual. Yang dijual yang itu merah, tahun 95, harganya 95. Terus kita bahas di bagian depan, ada spion centongnya teman-teman. Ini spion ciri khas mobil-mobil JDM, Jimny JDM. Ini fungsinya adalah untuk melihat bagian depan sini dari supiran agar supaya tidak nyenggol-nyenggol. Ngomong-ngomong tentang spion-spionan, kita lihat di bagian belakang. Ini ada spion made in Japan. Ini made in Japan. Ini fungsinya adalah untuk melihat di bagian belakang dari spion tengah yang ada di depan. Ini mirip sekali yang ada di Suzuki Every teman-teman. Tapi saya nggak tahu itu beda apa sama. Tapi yang jelas ini made in Jepang. Saya nggak peduli. Terus ini ada cover ban Wildbeam Japan. Belinya di Om Andre. Thank you Om Andre. Oke. Terus kita bahas lagi. Ya Pak. Kita bahas lagi. Di bagian belakangnya ini ada kamera Lenovo. Walaupun mobil ini mobil tua, tapi kecanggihannya nggak boleh kalah sama mobil-mobil muda. Jadi mobil ini adalah mobil yang tidak ada tape double din-nya. Maksudnya ukuran tape-nya single din. Terus pengen buat ada kamera mundurnya. Sebenarnya tidak perlu kamera mundur karena tinggal mengo ae wis ketok ya. Cuman biar tetap milenial dan kekinian, maka dipasang yang namanya komputer Lenovo yang nempel di kaca spion bagian tengah. Nih, ini selain buat kaca, ini juga sebuah monitor. Nih kalau dinyalakan seperti itu. Nah, ini adalah bagian kaca atau kamera mundurnya. Jadi bagi teman-teman yang tape-nya single din, semua mobil pasti ada ininya, dan ini bisa dipasang, bisa disetting-setting. Ini touchscreen. Selain untuk kamera belakang, ini juga bisa untuk dashcam. Dashcamnya ada di sini nih. Ini dashcamnya seperti itu, ada memori juga dan bisa menganu percakapan teman-teman. Terus kita masuk di bagian dalam interior mobil ini, adalah joknya. Ini yang paling terkara. Ini jok Recaro jaring original, ori kintil, dan ini bahannya semuanya masih orinya, tidak ada yang diganti-ganti, tidak ada yang di-retrim. Kebetulan ini motifnya ini mirip sama yang ada di door trim. Jadi mobil ini sangat-sangat OM look sekali, sangat-sangat bagus dan menyenangkan. Seperti itu. Nah, kita lihat di bagian belakang. Joknya, jok original masih tersimpan rapi di bagian belakang. Berikut juga dengan majalah-majalah lawas. Untuk karpetnya tidak diberikan karpet dasar ala-ala Katana muda, karena ini dulunya basicnya adalah Katana DX yang tidak ada, satu kelas dengan Katana. Kalau ini asli ya Jimny ya, ini bukan Katana yang di Jimny kan, ini asli Jimny. Tetapi versi Jimny yang ini itu seperti Katana DX yang tidak ada AC maupun tidak ada power steeringnya. Tapi tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu, karena mobil ini sudah dipasang power steering original dan juga AC original Jepang. Maka dari itu simak video ini sampai habis agar supaya teman-teman bisa semakin mengerti seluk-beluk sebenarnya Jimny itu bagus dan layak mahal. Seperti itu. Nah, terus di bagian tengahnya ada konsolnya. Nih, pasangan biasa, ini sudah mulai biasa karena sudah mulai banyak yang ini, banyak yang pasang. Ini karpet dasarnya ori dari sononya dan tidak ada yang sobek. Kita lihat di sini. Oh iya, ini di bawah ada ontelan ini apa ya? Alat untuk memutar dongkrak kalau kita mau dongkrak itu ya. Nah, ini mobilnya. Karena ini joknya lebih tinggi dan ininya rawan rusak, naiknya kita harus pegangan.
supaya tidak rusak. Nah, pintunya buka tutupnya sangat-sangat halus sekali. Kenapa bisa pintunya nutupnya seperti ini? Itu adalah karena karet-karet ini adalah karet-karet Jimny yang dari Jepang, teman-teman. Jadi ini ada sedikit tambahan karet yang lebih. Oke, kalau tidak percaya, mari kita buka yang ini. Ini karet lokal. Nih, nggak ada toh. Dan ini bahannya tebal dan keras, makanya ditutupnya agak susah. Tapi ini mobilnya nutupnya juga sudah sangat bagus karena dari Adi Mobilindo. Nah, yang ini nutupnya lebih bagus karena karetnya beda, teman-teman. Ini dia ada ininya. Gitu toh. Nah, nek ditutup luwih edan meneh. Nutupnya lebih gampang dan dia lebih kedap. Terus kita bahas AC-nya ini, semuanya ductingnya berjalan normal. Mau bukaan dari sini, mau dari sini, mau dari kaki, mau dari apa. Karena ini panel kontrol AC-nya ini sudah yang dari Jepang. Dan ini belinya menggunakan passion dan juga menggunakan hati. Jadi maklum kalau waktu itu mobil Dipo ketabrak, Diponya marah-marah besar karena memang membangun mobil pakai hati itu beda ya dengan beli mobil baru. Seperti itu. Terus kita lanjut sini. Karena mobil ini sudah memenuhi regulasi di tahun 2022, maka sudah ada APAR-nya, alat pemadam api ringan. APAR itu singkatannya adalah alat pemadam api ringan. Nah, kita bahas di bagian mesinnya. Kita buka. Oke. Bagian mesinnya. Oh, ini kaca film ini pakai, saya lupa mereknya. Pokoknya agak hijau-hijau gitu. Dan ini kalau dipasang, kalau dipakai di tengah terik matahari, panasnya nggak masuk, tapi tetap terang agar supaya dalamnya kelihatan. Seperti itu. Nah, fungsi ini, talang air ini adalah ketika kita mau menghirup udara dari luar segar, fresh air masuk, airnya itu nggak masuk ke dalam, tapi airnya dibuang di depan blower AC, tepatnya di firewallnya. Kita lihat, mesinnya bos, nyacat kualat gi. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai dari mana ini saya bingung. Mulai dari mesinnya aja ya. Mesinnya ini masih bagus banget. Ini pakai mesin F10A, sama seperti Suzuki Carry, Suzuki Karimun, dan lain-lainnya. Terus kita bahas di pojok kiri depan ini ada aki. Akinya pakai GSM-F biasa. Boosternya, master remnya ini nggak pakai booster untuk menjaga keoriginalitasan dari Suzuki Jimny asli tahun 92 ini. Terus kita lihat di bagian sini, ini ada balas untuk HID karena lampunya HID. Mungkin bisa dibantu. Ini yang punya ini bosnya ini. Ini manajer di EPC company. Nah, ini karena HID, jadi warnanya bakal berubah-ubah sebagai fungsi dari waktu edan. Ngomongnya kayak sok-sok ilmuwan padahal pokok. High intensity discharge. Oh, ini bagian yang lain. Ini lampunya Hella HID, sambil ngecek-ngecek ya kita ya. Nah, ini plug and play karena ini lubangnya H4. Kita lihat kaca depannya ini juga Hella juga, teman-teman nih. Ini Hella juga, HELLA seperti itu. Klaksonnya juga dari mana ini? Denso, klaksonnya Denso, beda. Kita bahas ini walaupun tahun 92, tapi karburatornya sudah ada mekanisme idle up-nya. Nah, apa itu mekanisme idle up? Mekanisme idle up adalah mekanisme yang untuk
menstabilkan sebuah kondisi stasioner dari mobil teman-teman ya. Nah, apa itu bahasa sederhananya? Jadi mobil ini ketika stasioner, dia itu saat AC-nya dinyalakan atau kompresornya itu dinyalakan, dia bakal membawa beban lebih kepada mesinnya itu. Nah, ketika bebannya itu berlebih, maka RPM idle-nya itu akan turun. Nah, ketika RPM idle-nya itu turun, maka mesin mendapat trigger untuk menaikkan idle-nya itu. Itulah yang dinamakan dengan mekanisme idle up. Seperti itu teman-teman. Nah, mobil-mobil Katana yang ada mekanisme idle up-nya adalah mobil-mobil Jimny Katana yang dari sononya sudah ada AC-nya. Seperti itu. Nah, kita bahas. Oh, wis nyala. Wah, ini dokter mobil memang ya. Sudah nyala, kita bahas lagi di sini. Wiring semuanya original. Oh nih, ini jangan lihat. Nah, ini semuanya original. Dan yang ini kita sudah ganti fan mesinnya pakai punya Suzuki Vitara. Sedemikian sehingga ini suaranya tidak seperti mobil-mobil Jimny Katana pada umumnya. Karena ini, oh ya, boleh dites Mas Gunawan, seperti apa sih bedanya dan apa bedanya dengan yang extra van Suzuki Karimun itu. Oh ya, untuk video pemasangan dan penjelasan ini ada linknya di atas ini. Jadi mekanisme Viscofan ini adalah, jadi dia sebagai kopling antara putaran mesin dan juga putaran dari fan. Nah, ini adalah sebuah mekanisme yang membuat kinerja mesin menjadi lebih ringan. Mengapa demikian? Karena beban mesin untuk memutar fan itu menjadi tidak ada ketika tidak ada suatu beban pendinginan yang dibutuhkan untuk mesin. Jadi sebenarnya mesin itu membutuhkan suhu optimal, yang panas optimal, supaya mesin itu bisa bekerja dengan normal. Nah, Viscofan ini mengakomodir suatu fungsi tersebut. Ketika dia mesinnya tidak membutuhkan pendinginan ekstra, maka kopling yang ada di tengah-tengah sana antara mesin dan fan-nya itu lepas. Jadi udara yang digunakan untuk mendinginkan radiator ini tidak begitu banyak dan mesin bisa ringan. Makanya mobil ini tumpaannya kayak sedan. Tapi kalau nanti sudah panas dan panas itu men-trigger sampai di dalam hub Viscofan-nya itu, maka dia bakal ngunci. Kalau dia ngunci, maka udara yang tersedot dari depan radiator ke sini, oleh karena putaran ininya sama dengan mesin, maka dia sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Mumet tau sing ngrungokke kuwi, aku sing jelas kowe bingung mana sing ngrungokke. Nah, terus kita lihat di sini ada apa ya iki ya? Kontaktor kabel terminal. Nah, kabel terminal ini made in Mas Gunawan. Ini sudah distandarisasi oleh apa ya, bengkel Pak Yo. Ini sudah bagus sekali ya teman-teman ya, bisa dilihat ini nggak ada lawan ini. Bagi teman-teman reviewer YouTuber yang mau mereview mobil ini, dipersilahkan, silahkan DM di Instagram saya. Ini originalnya nih Mas, ada nih.
Precaution, caution ini bahasanya adalah bahasa-bahasa negara lain, mengingat mobil ini diekspor ke berbagai negara zaman itu, teman-teman. Oke, mungkin demikian vlognya. Nah, seperti apa naikannya mobil ini, mari kita simak di video ini. Sebentar lagi saya mau ambil suction cup dulu supaya bisa nempelin kamera ini di windshield tengah. Sebentar, ambilkan dulu. Oke, mari kita naik mobil ini bersama Mas Gunawan. Oh, aku si nyopir. Nah, kita lihat dulu ini. Naiknya harus pegangan ini supaya ininya enggak apa namanya, cepat rusak. Jadi ini diangkat, pantat kalian sedikit agak jengking siti. Jangan nyerempet banyak-banyak. Oh iya. Kabeh. Yo. Oke, kita bahas mobil ini. Ini sudah nyala. Dia makainya adalah pakai soket lighter yang ada di sini. Jadi universal untuk semua mobil bisa. Nah, ini kita lihat. Oh, free locknya ini di offin dulu. Sorry, kita mau keluar. Free locknya di free, dah free. Supaya nanti kalau mau nyoba panel indikator 4x4 nya dia tidak hancur. Nah, ini naik. Setirnya ada setir tipe palang 3 yang sudah di retrim. Di balik sini ada lampu indikator untuk aki, oli. Ini juga ada untuk handbrake. Kemudian ini ada untuk lampu jauh. Lampu jauh itu. Terus ada untuk hazard. Dan yang keren adalah ada untuk 4x4 4 wheel drive. Ini kalau tak pindah dia mati. Kalau ini tak geser, nyala. 4 wheel. Oke, tanpa basa-basi, mari kita starter mobilnya. Kita coba. Starternya gampang. Jos. Kita coba. Izin Pak Gunawan. Nah, ini sudah power steering, jadi enteng setirnya. Dan karena setirnya enteng, koplingnya enteng, membuat mobil ini fun to drive, teman-teman. Kita lihat spion belakang. Oke. Ya, ini adalah Suzuki Jimny, dimana naikannya itu 11-12 dengan Suzuki Katana, tapi berbeda dengan mobil ini. Jadi mobil ini sudah menggunakan ban yang tipis, yaitu ban 185 ring 16, membuat mobil ini bantingannya jadi lebih mending, lebih empuk, dan juga lebih manusiawi. Ini buktinya, mobil ini sangat empuk, teman-teman. Ini adalah Suzuki Jimny atau Suzuki Katana lah, yang lain yang paling enak yang pernah saya pakai. Nah, kalau saya pakai Suzuki Katana ini, Suzuki Jimny ini, itu berasa seperti orang Jepang yang hendak camping. Karena di Instagram itu sudah banyak, teman-teman, aliran orang akun Instagram yang membuat Jimny-nya sebagai seperangkat alat camping. Dan ini feel-nya persis banget. Posisi duduknya, karena ini joknya sudah diganti pakai jok Recaro klasik, Recaro jaring, jadi dia sedikit lebih tinggi dibanding jok orinya.
sehingga perasaan kita lebih commanding terhadap lalu lintas yang ada di sekitar kita. Walaupun memang mobil ini terasa kecil dan mungil dan tidak bisa membuat orang lain terasa terintimidasi seperti kita naik Fortuner atau Pajero. Tapi yang indah atau yang priceless dari naik mobil ini adalah ketika seperangkat komponen-komponen engineering yang sudah dibikin dari tahun 1992 ini digunakan masih sangat enak, masih sangat halus, minim getaran, dan juga mobil ini pastinya sangat eye-catching ketika dilihat dari luar. Bayangkan ini adalah sebuah mobil 4x4 2 pintu. Coba teman-teman nyari mobil 4x4 2 pintu, mana yang nggak mahal? Semuanya mahal. Nah, kita bahas soal berkendaranya. Kalau mesin, memang ini adalah sebuah kelemahan dari mesin M10A mengenai tenaganya. Soal handlingnya, ya mobil ini khas kaki-kaki rigid axle, handlingnya tidak bisa sedirect mobil-mobil baru seperti Honda Brio atau apa. Tetapi soal kekuatan dari kaki-kakinya jangan ditanya. Mobil ini sudah proven untuk off-road yang remuk-remukan dan nggak apa-apa. Artinya memiliki mobil ini kita worry free atas kerusakan yang terjadi di kaki-kaki dan juga kerusakan yang terjadi di mesin. Di luar basa-basi yang bisa saya utarakan tadi, yang jelas dari mobil ini adalah yang menyenangkan sekali dari mobil ini adalah walaupun mobil ini naikannya montang-manting alias kurang nyaman, tetapi kaki-kakinya, bodi-bodinya, dan mesinnya itu terasa senyap, terasa kenceng, terasa tidak ada sesuatu yang oblak. Jadi mobil ini walaupun guncangannya gimana-gimana gitu, tapi mobil ini terasa kenceng gitu. Beda aja ketika kita pakai sedan, tapi karet supportnya itu sudah kendor atau apa, itu ada suatu bunyi yang membuat kita risih. Kalau ini sama sekali nggak ada, teman-teman. Ini mobilnya halus, kenceng, dan mobilnya layak untuk dikoleksi. Ini itu sebenarnya sudah lama sekali diproduksi, baik di Jepang maupun di Indonesia. Maka dari itu banyak sekali aksesoris mobil ini yang dari Jepang yang dipasang plug and play, dan itu menambah nilai dari mobil ini sendiri. Yang menyenangkan bagi saya, kenapa menyenangkan? Karena satu, dia dimensinya kecil, terus pintunya 2 alias short wheelbase, terus joknya 2 alias dia bisa dibilang mirip dengan coupe. Terus ini mobil 4x4, dan ya coba kalian mencari mobil setara dengan spek setara, dilihat seperti apa harganya. Dengan dimensi mobil ini yang kecil, itu membuat nilai plus minus nih ya. Ini lewat jalan bergelombang nih, lewat jalan bergelombang sangat empuk sekali, teman-teman. Dibanding dengan katana-katana yang ada, ini adalah Jimny paling enak yang pernah saya coba. Mesinnya tidak ngobos karena pakai Viscovan, terus gardannya tidak ada yang bunyi, kaki-kakinya senyap, mesinnya cukup bertenaga karena mobil ini ringan, mobil ini ganteng dilihat dari luar biasa. Oh ya, nyambung yang tadi, mobil ini kecil sehingga mobil ini terasa lovely. Ketika kita merawat mobil ini sendiri, mencuci sendiri, itu bisa dilakukan dengan cepat, kita tidak capek dan terasa pas gitu ya. Setirnya tidak ada spelengnya. Ini adalah mobil untuk mengobati rasa pusing
banget, dan ini bisa dituntaskan pakai mobil ini dengan halus, dengan baik, dengan tanpa ada suara yang mengganggu di telinga kita. Nah, kelemahan dari mobil ini adalah ya pastinya mobil ini adalah mobil yang tidak bisa kita ajak ngebut. Artinya ketika kita bawa mobil ini keluar kota, teman-teman harus mikir 2-3 kali dibandingkan dengan naik kendaraan umum. Selebihnya kalau mobil ini bisa ngebut, ini sudah sapu jagat sih menurut saya. Karena Jimny baru itu harganya 500 juta. Ini Jimny dengan fitur yang sama, dengan nilai klasik yang lebih tinggi, seharusnya ini dihargai lebih daripada Jimny baru tadi. Mungkin sekian, Satrio Wijaya pamit. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semuanya, supaya ilmu ini bisa lebih bermanfaat dan juga bisa memberikan gambaran bagi orang-orang, termasuk menyenangkan pecinta-pecinta Jimny. Oke, mantap sekali. Kesimpulannya, saya sangat senang sekali dengan mobil ini.